Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai persekutuan pengalokasian laba rugi sekutu. Saya Iklim Molika Putri dan teman saya Ana Sela akan menjelaskan mengenai definisi persekutuan, konsep dasar pembagian laba, metode-metode pengalokasian laba rugi, kaitan dengan PSAK, serta contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, yaitu ada definisi persekutuan. Persekutuan adalah gabungan dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis bersama. Tujuannya yaitu untuk memperoleh laba dan menanggung resiko bersama. Persekutuan ini diatur dalam KUH Perdata dan KUH Dagang, yaitu firma dan CV. Persekutuan ini membentuk antara lain ada persekutuan perdata, firma, dan CV. Konsep dasar pembagian laba. Pada dasarnya, pembagian laba dalam persekutuan harus mengikuti apa yang sudah disepakati dan dalam perjanjian. Namun, jika tidak ada perjanjian, maka laba secara otomatis dibagi secara rata. Dalam praktiknya, pembagian laba bisa mempertimbangkan beberapa hal, seperti jumlah modal yang diinvestasikan, jasa atau tenaga yang diberikan masing-masing sekutu, serta adanya bonus atau bunga modal. Perlu diperhatikan bahwa cara kita mengalokasikan laba akan berpengaruh langsung pada saldo modal masing-masing sekutu. Berikutnya ada metode-metode pengalokasian laba rugi. Secara umum ada beberapa metode pembagian laba rugi dalam persekutuan. Metode pertama adalah pembagian sama rata. Metode ini digunakan jika tidak ada perjanjian, sehingga setiap sekutu menerima bagian yang sama. Metode kedua adalah pembagian berdasarkan rasio yang disepakati. Misalnya rasio 2:3:2 dan rasio ini biasanya sudah tercantum dalam perjanjian persekutuan. Metode ketiga adalah pembagian berdasarkan modal. Metode ini memiliki beberapa variasi. Yang pertama menggunakan modal awal, misalnya laba 150.000 dibagi menurut proporsi modal awal 3:4:5. Lalu menggunakan modal akhir, yaitu berdasarkan saldo modal masing-masing di akhir periode. Menggunakan modal rata-rata, yaitu menghitung rata-rata modal berdasarkan mutasi modal selama tahun berjalan. Metode keempat yaitu bunga modal. Dalam metode ini, setiap sekutu menerima bunga, misalnya 6-8% dari modal rata-ratanya. Sisa labanya kemudian dibagi lagi sesuai rasio yang disepakati. Metode kelima adalah pemberian gaji kepada sekutu. Gaji ini diberikan kepada sekutu yang aktif bekerja dalam operasional. Gaji dikurangkan terlebih dahulu dari laba, lalu sisa labanya dibagi sesuai rasio atau modal. Metode keenam adalah bonus sekutu. Bonus dapat dihitung dari laba setelah bonus, atau dari laba setelah gaji dan bonus tergantung kesepakatan. Selanjutnya yaitu ada kaitan dengan PSAK yang berfokus pada pembagian laba. Yang pertama yaitu ada PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan. Nah, isinya ini menuntut pengungkapan perubahan modal sekutu dan juga pembagian laba yang masuk bagian perubahan ekuitas. Lalu yang kedua ada PSAK 7 tentang pengungkapan pihak berelasi. Sekutu adalah pihak yang berelasi. Transaksinya itu biasanya gaji, bonus, prive harus diungkapkan. Lalu selanjutnya ada PSAK 63 tentang joint operation. Isinya yaitu sekutu mengakui bagian aset, liabilitas, pendapatan, dan beban masing-masing. Dan pembagian laba ini mengikuti kesepakatan operasi bersama. PSAK ini biasanya digunakan hanya untuk pengungkapan dan penyajian saja, bukan untuk menentukan metode pembagian laba. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Di sini ada contoh soal, persekutuan A, B, dan C ini memperoleh laba sebesar 120 juta. Masing-masing modal di sini ada A sebesar 150 juta, B 100 juta, dan C 50 juta. Ketentuannya, bunga modal sebesar 8%, diketahui gaji A yaitu ada 12 juta dan gaji B 6 juta. Di sini
C. Tidak diketahui gajinya. Lalu sisanya ini dibagi rasio 3:2:1. Ini kita bisa hitung. Yang pertama itu dari bunga modal, yaitu 8%. Kita hitung masing-masing dari A, B, dan C. A itu ada 150 juta dikali 8% sama dengan 12 juta. B, 100 juta dikali 8% sama dengan 8 juta. C, 50 juta dikali 8% sama dengan 4 juta. Jadi total bunga keseluruhan yaitu ada 24 juta. Lalu selanjutnya kita menghitung gaji sekutu. Gaji sekutu gaji A yaitu ada 12 juta, gaji B itu ada 6 juta, gaji C tidak diketahui. Jadi kita total gaji dari A dan B itu sebesar 18 juta. Nah, kita selanjutnya menghitung sisa laba untuk dibagi. 120 juta dari perolehan laba dikurang 24 juta dari bunga modal ditambah 18 juta dari gaji sekutu. Itu kita hitung. Jadi totalnya yaitu ada 78 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung pembagian sisa menurut rasio 3:2:1. Totalnya itu ada 6 bagian. Kita hitung masing-masing. Yang A, 3/6 dikali 78 juta sama dengan 39 juta. B, 2/6 dikali 78 juta sama dengan 26 juta. Dan C, 1/6 dikali 78 juta sama dengan 13 juta. Selanjutnya kita akan menghitung total penerimaan masing-masing. Dari A, kita menghitung bunganya 12 juta ditambah gaji 12 juta, sisanya itu 39 juta sama dengan 63 juta. Begitupun sebaliknya dari B dan C. Kalau B itu ada 8 juta ditambah 6 juta ditambah 26 juta sama dengan 40 juta. Lalu selanjutnya C sama dengan 4 juta ditambah 0 karena dia tidak mempunyai gaji. Terus ditambah 13 juta sama dengan 17 juta. Baik, kesimpulan dari materi kali ini yaitu pengalokasian laba rugi sekutu dilakukan berdasarkan perjanjian yang disepakati bersama. Dan bila tidak ada perjanjian, maka laba dibagi sama rata. Metode pembagian dapat menggunakan rasio, modal, bunga modal, gaji, bonus, atau kombinasi sesuai kontribusi masing-masing sekutu. Pembagian laba akan mempengaruhi saldo modal sehingga harus dicatat secara konsisten serta diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan. Tujuan akhirnya adalah untuk memastikan pembagian yang adil bagi seluruh sekutu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.